Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ada beberapa pendidikan dipegang teguh oleh masyarakat. Yang pertama, toleran; dua, gotong royong; tiga, musyawarah; dan empat, solidaritas. Dan ada pada pun permasalahan yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, masalah kesadaran perpajakan; dua, masalah korupsi; tiga, masalah lingkungan; empat, masalah disintegrasi bangsa; lima, masalah degradasi moral; enam, masalah narkoba; tujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan; dan 8, masalah terorisme. Yang kedua, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila yaitu untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral demi terwujudnya tujuan negara. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Pendekatan historis dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia yang mengkaji tentang latar belakang berbagai golongan. Dan ada pun politik pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk memformulasikan saran tentang upaya mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai Pancasila. 4, argumen, dinamika, dan tantangan pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa negara harus membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Dan tantangannya yaitu menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia terdiri atas 3, yaitu periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia antara lain Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Historis Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah proses perumusan sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara meliputi hal-hal sebagai berikut: nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etis. Sumber politis Pancasila adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara beberapa definisi yang berbeda mengenai hakikat. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Part 2. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Penyebab lunturnya ideologi Pancasila, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia, dan perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai filosofis berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur seperti nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. 1. Menelusuri konsep negara. Unsur yang menjadi syarat mutlak bagi dasar negara yaitu unsur tempat, unsur manusia, unsur bangsa, unsur organisasi atau tata pemerintahan. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. 3. Menelusuri konsep dan urgensi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara berikut merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Hujaria Sintam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Part 2.
Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pada mulanya, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila. Pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Dalam perumusannya, 5 asas yang terkandung dalam Pancasila mengalami perkembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang kita kenal saat ini. Yang kedua, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, praktisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian negara yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Seperti contoh dalam kehidupan masyarakat, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Kemudian masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai dasar negara ada dua, yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan dapat diwujudkan secara bertahap. Dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu berfungsi sebagai tanda pengenal dari sebuah negara. Yang ketiga, peran Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Yang keempat, makna Pancasila sebagai ideologi negara ada dua. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Yang kelima, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dua, yaitu yang pertama ideologi sebagai panutan warga negara, yang kedua ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila.